selamat datang di kanal Air, dan selamat datang kembali di kursus komprehensif. Pada kursus kali ini, kita akan coba membahas tentang jenis sistem dimensi yang lain, dan seperti yang sudah kita ketahui, itu adalah path length dimension, atau dimensi panjang lintasan. Jadi seperti namanya, dengan bantuan ini, kita bisa menghitung panjang jalur atau lintasan, dan bahkan memodifikasi panjang bagiannya, atau panjang dari part kita. Jadi setelah saya sedikit membuat sketsa untuk contoh ini di SolidWorks, dan sekarang dapat kita saksikan saya telah selesai menggambar sketsa tersebut. Sekarang katakanlah kita ambil contoh dari sketsa ini. Katakanlah ini adalah panjang dari belt, dan kita ingin memperbaiki katrol atau pulley di sini, atau biasanya kita menyebutnya dengan lahar, namun ini cuma roda katrol. Jadi kita harus menghitung lintasan atau berapa panjang total seluruh lintasan ini, sehingga kita dapat melakukannya dengan bantuan path length dimension. Kita bahkan dapat juga memodifikasi dimensi ini, dan katakanlah panjang lintasan ini semula 350 mm. Namun kita ingin membuatnya menjadi 380 mm, sehingga kita dapat mengubahnya dengan bantuan alat atau tool path length dimension. Jadi di mana kita bisa mendapatkan tool itu? Kita bisa menemukannya di bagian dimension section. Kita bisa lihat pilihan terakhir di sini, yaitu path length dimension. Klik saja di situ dan sebuah dialog box akan terbuka. Dan di sini itu akan menanyai kita untuk memilih entitas yang akan kita ukur. Jadi saya akan mengklik yang ini dan saya akan memilih semua entitas yang harus disertakan ke dalam path length itu. Setelah kita memilih atau mengklik semuanya yang kita pilih, kita hanya perlu untuk mengklik tombol OK. Dan kita dapat melihat apa yang akan terjadi akan mewakili atau merepresentasikan panjang atau path length dari jalur atau lintasan itu di sini. Sekarang katakanlah kita ingin memodifikasi dimensi ini, sehingga kita hanya perlu mengklik 2 kali di atasnya, dan kotak dialog box akan terbuka dari sini. Di sini katakanlah kita ingin membuatnya menjadi 380. Cukup masukkan nilainya, buat saja menjadi 380, dan dengan demikian seluruh angka ini akan disesuaikan. Maka semua benda yang kita pilih akan disesuaikan dengan ukuran itu. Demikian pula jika kita ingin mengetahui panjang lintasan ini, karena ini adalah profil terbuka sehingga kita dapat melakukannya. Jadi kita juga bisa melakukannya. Kita cukup dengan memilih path length, kemudian pilih objek di lintasan yang akan kita ukur, lalu kemudian klik OK saja. Dan kita dapat menyaksikan bahwa panjang atau path length-nya itu juga terhitung. Kita bahkan dapat memodifikasinya hanya dengan mengklik 2 kali di atasnya. Sekarang jika kita ingin katakanlah bahwa kita baru saja menyesuaikan objek, sehingga kita dapat saksikan bahwa path length-nya itu tidak berubah. Jika kita akan mengubah objek, kita dapat lihat bahwa panjang dari path length-nya itu konstan dan objek akan sedang dimodifikasi sendiri sesuai panjang dari path length yang ada. Jadi kita dapat saksikan bahwa jika saya akan meningkatkan atau menambah besaran atau panjang dari part ini, maka value atau besaran di bawah sini atau selain yang kita pilih akan menyesuaikan sendiri sesuai dengan nilai path length tersebut. Jadi begitulah cara kita mengubah objek yang dimanipulasi atau diedit, namun panjang lintasan atau jalurnya itu tetap dipertahankan di sini. Di sini kita juga akan mendapatkan hal yang sama. Kita dapat saksikan objek ini pada dasarnya dimanipulasi atau termodifikasi, namun path length-nya itu akan selalu konstan. Tetapi jika kita akan membuatnya driven atau dapat diedit, katakanlah kita ingin menyesuaikannya dan kita ingin mengetahui berapa path length atau panjang jalur atau lintasan yang telah diperbarui. Jadi pada saat itu, apa yang dapat kita lakukan? Kita dapat mengklik kanan di atas dimensinya, dan kita akan melihat bahwa ada opsi driven di situ. Kita bisa membuatnya driven atau dapat diedit, dan kemudian panjang atau path length-nya maka akan menjadi driven atau dapat diedit. Itu artinya nilainya itu akan tergantung dari besaran akhir dari path length itu. Jadi sekarang jika kita menyesuaikan bentuknya, kita dapat saksikan bahwa panjang dari path length atau lintasan jalur ini berubah. Sekarang yang kita lihat besaran nilainya adalah 446,22. Sekali lagi, ubah saja dan kita dapat saksikan bahwa besaran itu menjadi 417,02. Jadi jika kita ingin membuat path length-nya itu konstan atau tetap, dan menambah atau menyesuaikan objek masih tetap utuh atau konstan, maka kita dapat menyaksikan hal itu di sini, path length yang normal. Tetapi jika kita ingin menyesuaikan panjang jalur berdasarkan objek, maka buatlah itu menjadi driven atau dapat diedit, dan dengan demikian, maka itu akan berubah sesuai dengan perubahan dari objek, tidak akan menyesuaikan dengan panjang semula. Jadi demikian itu tentang path length, dan mungkin sekian itu untuk kesempatan pada kursus kali ini. Terima kasih sudah menonton, saya harap dapat sedikit membantu dan bermanfaat.